Dan mereka memang dengan sengaja ya membuat rakyatnya menderita, membuat rakyatnya marah, dan tujuannya untuk menyasarnya ke Israel. Itulah kejahatan dari Hamas. Mereka tidak ingin rakyatnya sejahtera. Kalau mereka sejahtera, nyaman, nggak akan pikiran benci sama Israel. Sebelum melanjutkan, Reaksi Channel mengajak Anda menguji validitas data narasi yang terkandung di dalam video ini dari sudut pandang Anda yang berbeda, sebagai masukan atau bahan bandingan dari pemahaman opini netizen yang kontroversi saat ini. Tapi sebelum berkomentar, baiknya Anda subscribe terlebih dahulu supaya reaksi opini Anda tersampaikan dengan efektif di Reaksi Nusantara Channel. Tujuannya ialah untuk membongkar narasi yang sengaja dibangun berdasarkan kepentingan politik golongan, isu agama, atau informasi berita palsu yang bisa saja mendoktrin akal sehat akhlak dan mental bangsa. Walaupun terkadang di luar nalar manusia normal, kepedulian Anda sangat efektif di channel ini sebagai bahan pertimbangan dari pemahaman mereka sebelumnya. Silahkan simak isi narasi di dalam video ini sampai selesai sebelum berkomentar, karena komentar Anda yang berkualitas akan kami beri tanda pin supaya bisa menjadi masukan untuk yang lainnya. Terima kasih dan salam damai untuk Indonesia. Ya. Oke, maaf. Ya. Assalamualaikum, Om Swastiastu. Ya. Saya mau nanya untuk Ibu, itu antara jalur Gaza dan yang barat, West Bank, itu keadaan ekonominya atau keadaan keseluruhannya lebih baik yang mana? Soalnya saya lihat kayaknya tepi barat lebih baik. Terus kenapa, kalau memang benar tepi barat lebih baik, kenapa orang masih bertahan di jalur Gaza? Itu yang pertama. Yang kedua, masalah rumah-rumah yang 13 itu, bagaimana? Apakah kalau memang diambil, apakah mereka dapat penggantian? Itu aja. Terima kasih. Oke, kita kumpulin dulu ya. Kita kumpulin dulu supaya bisa kumpul. Jadi yang pertama ini jalur Gaza. Tadi yang satu masalah ini rumah yang diambil alih ya. Rumah yang di Sheikh Jarrah tadi itu ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Stephen Holy silakan. Stephen Holy silakan. Bertahan di jalur, Shalom. Ya, shalom. Shalom Ibu Monik. Halo. Masih ingat dengan saya? Ya, langsung. Ya, Pak. Ya. Ini saya mau nanyain, kira-kira menurut Ibu Monik ini, apakah nanti ke depannya, karena menurut nubuat orang Islam itu sendiri ya, mereka akan bersatu. Apakah menurut Ibu Monik sendiri dan negara-negara Arab Islam itu bakalan bersatu juga pada akhirnya? Itu aja sih pertanyaan saya. Oke. Ya, terima Maksudnya kasih. bersatu melawan Israel begitu ya? Iya, karena tadi dibilang kan kalau kita ngomongin Israel, ya mereka jadi seperti satu pendirian gitu, Pak. Iya, oke. Satu pemikiran, ya. Oke, ini ada Pak Endro Suryanto, silakan. Ini saya catetin satu-satu nih. Pak Endro Suryanto, silakan. Dinyalakan mikrofonnya Pak Endro. Ya. Oke. Salam semuanya. Ini kan kenyataannya yang membuat ribet kan Hamas ini dari penuturan tadi. Jadi di Palestina ini saya lihat dari konflik politik. Pemilu gagal yang bulan Mei. Apakah benar? Namun demikian, Hamas itu kan dari Arab Palestina. Kan gitu. Ini biar akhirnya nanti kan rakyat Palestina yang kena getahnya. Terus juga kenapa alat-alat perang itu diletakkan di tempat-tempat yang lokasinya salah menurut saya kan begitu. Di pemukiman dan di rumah sakit. Itu bagaimana sampai terjadi demikian? Terus di sana kan bukan konflik agama juga, bukan konflik agama. Tapi kenapa Indonesia diseret? Kan demikian. Seolah-olah ini konflik agama. Terus juga peran PBB yang sampai saat ini bagaimana? Terus
yang dimaui Hamas itu apa? Kan demikian Bu ya. Yang dimaui Hamas itu apa? Kan gitu. Sedangkan pasokan energi di Gaza itu dari Israel. Kan demikian. Oke, terus sikap UEA juga. Sikap UEA tentang konflik Palestina Israel itu apa perannya? Udah itu aja Bu dari kami. Terima kasih. Ini dua lagi ya, Cucika, Cucikado, dan Pak Hendro. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Ya. Shalom untuk semua. Pak Nabi ke-26. Ya. Jujika. Saya cuma Jujika ini nama saya, artinya jalan salib. Do itu jalan. Oke. Ya begini Bu, mengenai Palestina ya. Palestina itu kan negara Israel itu sebelum tahun 1948 itu dikonsepkan menjadi negara Palestina. Itu berdasarkan sejarah daripada bangsa Israel di zaman Romawi itu kan disebutnya bangsa Palestina begitu. Itu jadi itu sebutan untuk bangsa Yahudi, bukan untuk bangsa Arab ya. Terus pada tahun terus Palestina Arab ini kan dideklarasikan pada tahun 1988. Jadi berarti 40 tahun setelah Israel dideklarasikan. Jadi bagaimana ini kan kayak Papua. Kalau Papua kan ya kayak kita ibaratkan Papua itu maunya Indonesia itu bagian dari Papua, bukan lagi pemisahan wilayah. Indonesia menjadi bagian dari wilayah Papua, seperti itu kan maunya mereka bangsa Arab. Nah, sedangkan mereka sekali lagi dideklarasikan baru tahun 1948. Nah, kemudian mengenai konsep orang Yahudi itu mau mendirikan negara yang namanya Palestina. Itu ada benderanya tahun 1924 ya. Nah, itu ada datanya ada di Jewish Virtual Library ORG. Itu ada di situ datanya. Jadi sebenarnya ini istilah Palestina ini milik bangsa Yahudi juga, bukan milik bangsa Arab atau Palestina yang munculnya tahun 48. Hamas juga kan berdirinya tahun 70-an, 30-an tahun lah sesudah Israel dideklarasikan. Nah, begitu. Sekian aja, nanti kita bahas lagi yang lain. Ya, Pak Hendro silakan. Mana nih sebentar. Ini tadi Hendro bukannya udah? Hendro yang lain ya Pak? Ya, ini Pak Hendro Verleso mau enggak ini Pak tadi Hendro, ini Hendro. Hendro. Oke. Ya, silakan Pak Hendro. Ya, shalom Ibu Monik, shalom Pak Paul. Oh ya Pak Hendro, shalom. Ya, shalom. Saya akan percepat Bu, soalnya tadi sebelum begitu masuk saya sudah resen karena ada pertanyaan dari saya punya teman tuh istrinya dapat orang sana. Saya percepat aja ya nomor 1 ya. Ini ada 3 pertanyaan. Nomor 1 adalah setelah Ismail Haniyeh, pimpinan Hamas yang ada di Palestina itu menyerukan kepada seluruh umat Islam yang berwarga negara Israel untuk berontak kepada pemerintah Israel, apakah sekarang dilaksanakan atau bagaimanakah keadaan kota-kota yang ada di Israel yang banyak warga negara Israel beragama Islam atau Arab? Itu nomor 1. Yang kedua, Menteri Pertahanan daripada Israel kemarin dia menurunkan pasukannya, makanya IDF ya, saya bilang IDF itu adalah pasukan pertahanan Israel, dan dia punya 3, ada udara, laut, dan daratan. Mereka memerintahkan bahwa ini penyerbuan besar-besaran yang ada di Gaza. Dia bilang bahwa penyerbuan ini adalah untuk menuju ke perdamaian. Apakah maksud yang dibilang perdamaian itu? Apakah dia harus menghabiskan dulu semua pangkalan-pangkalan peluru yang ditembakkan dari Palestina, ya kan, dari pihak Hamas ke Israel? Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang ketiga ini penting Bu. Soalnya dari awal sampai akhir ini kan tadi Ibu tidak sebut ya. Mulai kapankah Indonesia itu mengadakan hubungan dengan Palestina, khususnya dengan Hamas? Saya membaca suatu cerita Bu. Ini bukan cerita tapi suatu data bahwa 2009 seorang jurnalis yang namanya Jurisal dari jurnalis dari Mercy Medical Emergency Rescue Committee. Ya, dia adalah ketuanya si Jos Rizal yang meninggal pada bulan Januari tahun 2020.
dia yang memprakarsai untuk membuat rumah sakit yang ada di Palestina. Dia ya, halo? Iya, saya dengar. Ya, oke. Waktu itu tahun 2009 itu pemerintahan SBY, dia bisa menggalang dana, akhirnya Indonesia memberikan dana 126 miliar untuk pembangunan rumah sakit itu, dan diselesaikan pada 2011. Nah, rumah sakit itu akhirnya sepertinya dikuasai oleh Hamas juga, sehingga sekarang. Jadi apakah di situ juga terjadi pangkalan-pangkalan peluru roket yang ditembakkan ke Israel oleh Hamas? Nah, tiga pertanyaan saya. Bagaimana keadaan Israel, kota-kota di Israel bagi mereka yang Arab, Islam, dan warga negara Israel? Yang kedua adalah tadi, apa maksud dari Menteri Pertahanan si Benny Gantz ya, bahwa dia bilang bahwa untuk menuju perdamaian Hamas harus dihabiskan. Yang ketiga adalah tadi, Bu, apakah ada pangkalan udara atau pangkalan peluru yang ditembakkan dari Hamas ke ke Israel itu dari dekat rumah sakit Indonesia? Mereka selalu berhubungan dengan radikalis-radikalis. Terima kasih. Oke. Iya. Lanjut. Justru itu ya. Oke. Pertama tentang ekonomi ya. Saya share screen lagi ya. Jadi Bapak bisa nonton di sebentar saya lupa. Oke. Jadi untuk lihat tentang ini dulu. Nah, ini ya Bapak Ibu, untuk mencerahkan tentang apa itu Gaza, tolong nonton dulu nanti ya setelah acara ini. 15 tahun Israel keluar dari Gaza. Ini video saya bikin tahun 2020 kemarin. Dan yang nonton kasihan banget, hanya 380. Padahal itu penting sekali Bapak Ibu, supaya pada tahu kalian ngapain sih gitu ya. Nuduh Israel penjajah, segala macam. Sementara Israel udah say goodbye sama Gaza. Gitu ya. Dan Gaza dulu ini adalah daerah wilayah yang sangat produktivitas sayur-sayurnya tuh tinggi sekali, mereka impor ke Eropa. Tapi sekarang apa? Yang kita dengar beritanya kelaparan lah, pengungsi lah, ekspor ke Eropa. Tetapi yang sekarang kita dengar adalah mereka kelaparan, mereka miskin, makanya butuh donasi dari Indonesia yang UMR-nya lebih rendah daripada Palestina. Nggak masuk akal, makanya Bapak Ibu harus nonton, gitu ya. Ini jelas banget kok gimana di sebelah sini nih, mana nih. Ketika Israel keluar dari Gaza, sinagoga dibakar-bakarin. Coba Bapak Ibu bayangin kalau Israel keluar dari Yerusalem. Gereja Makam Kudus bisa-bisa udah nggak ada lagi. Jejak-jejak kekristenan bisa-bisa udah islamisasi. Seperti yang terjadi dengan Hagia Sophia. Gitu ya. Nah, ini pertanyaan tadi tentang ekonomi gitu ya. Tapi berkaitan juga dengan apa yang saya kasih lihat di sini. Maaf tadi yang nomor 1 saya lupa nama bapaknya. Nah, Bapak bisa nonton di sini ya. Kenapa mereka bertahan di jalur Gaza? Ini ada video-video Bapak Ibu untuk memperlengkapi Bapak Ibu melawan misinformasi. Ini semua di sini. Nah, Bapak tadi bilang kenapa ekonominya kayaknya tepi barat lebih bagus daripada di Gaza. Tidak juga, kita lihat ini. Saya stop share dulu karena lupa tadi udah. Oke. Nah, ini ya saya kasih lihat, ini kawasan Rimal di Gaza yang dekat banget dengan pengungsi beach camp tadi, Syahati camp. Saya share sedikit saja tentang situasi di Gaza. Nah, jadi bisa dibayangkan ya, kotanya bagus kayak gitu ya. Ada toko emas lagi. Tetapi kita sibuk beri donasi. Masuk akal enggak? Sementara sebetulnya ini masih banyak nih kalau Bapak Ibu mau lihat ya. Ada di Fakta Palestina juga saya waktu bikin tentang apa yang tidak diberitakan oleh media-media. Bagaimana anak-anak muda Gaza gitu ya. Anak-anak muda Gaza sangat aktif di media sosial. Dan mereka juga punya kesenangan untuk selfie-selfie di restoran, selfie-selfie di kafe. Mereka juga senang dengan gaya busana yang keren-keren.
Jadi sama kayak gaya hidup hijabers metropolitan di Indonesia. Nah, itu semua hal-hal yang tidak diceritakan oleh media kita, gitu ya. Yang diceritakan tuh yang nggak benernya. Jadi kalau mau ditanya ekonomi di Gaza bagus atau tidak, jawabannya standar, Pak, sama kayak di Indonesia. Ada yang miskin, ada yang kaya, gitu ya. Ada yang mampu punya rumah yang bagus, ada yang rumahnya biasa-biasa saja. Nah, apakah mereka butuh donasi? Ya tadi saya jawabannya. Mereka standar gajinya, UMR-nya itu sebetulnya lebih tinggi daripada di Indonesia. Tetapi memang pekerjaan hampir tidak ada kalau mau mulai dibilang seperti itu. Tidak adanya kenapa? Karena memang pemerintahan di Gaza yang dipimpin Hamas itu sibuk untuk belanja alutsista. Paham ya, jadinya ya sibuk mengalokasikan dananya untuk beli rudal dan sebagainya. Makanya orang-orang ini cari kerja ke Israel. Israel hanya bisa mengeluarkan 5.000 saja izin setiap tahunnya. Jadi mereka tidak bebas untuk keluar dari Gaza. Dan mereka kenapa bertahan di jalur Gaza? Sebetulnya Bapak, mereka tidak ingin bertahan di jalur Gaza. Mereka ingin keluar, ingin pergi, tetapi nggak bisa, susah banget. Mereka disandera oleh Hamas. Coba Bapak tanyakan deh, kalau Bapak punya teman di Gaza, bisa nggak datang ke Indonesia? Kalau tidak ditandatangani izin keluarnya oleh Hamas, mereka nggak akan bisa keluar. Mereka butuh izin keluar dari Hamas. Dan untuk keluar dari dari wilayah Gaza, mereka berarti masuk ke wilayah mana? Wilayah Israel. Ini kita balik lagi ke ke petanya ya. Kalau kita mau lihat nih, jangan lupa Bapak Ibu, peta nih Bapak Ibu, mereka keluar ke daerah sini berarti kan masuk ke wilayah Israel. Mereka butuh izin dari Israel. Dan kalaupun mereka mau mengunjungi sanak saudara teman gaulnya mereka di sini di tepi barat, mereka butuh izin masuknya dari Fatah. Itulah birokrasi di Palestina. Gitu. Jadi butuh 3 pihak untuk orang-orang di Gaza. Makanya mereka rewel, mereka menuduh Israel blokade, enggak ada hubungannya. Itu keputusan dari pemerintahnya mereka sendiri, si Hamas ini yang berkuasa. Dan mereka memang dengan sengaja ya membuat rakyatnya menderita, membuat rakyatnya marah, dan tujuannya untuk menyasarnya ke Israel. Itulah kejahatan dari Hamas. Mereka tidak ingin rakyatnya sejahtera. Kalau mereka sejahtera, nyaman, nggak akan pikiran benci sama Israel. Buat apa? Saya udah hidup nyaman kok. Gitu ya. Logikanya kan gitu. Kita kalau hidupnya udah enak, ngapain kita ngurusin orang lain gitu ya. Perang lagi, mati pula. Enggak. Tapi di Gaza yang diupayakan selalu adalah ajaran kebencian. Makanya orang-orang itu cari duitnya adalah dengan menjadi martir. Karena martir dibayar. Kalau Anda mati karena Anda bunuh orang Yahudi, Anda dapat duit sekian, keluarga Anda akan dinafkahi oleh pemerintah Palestina. Ini betul-betul ada datanya. Saya terima dari Palestinian Media Watch. Ini lembaga yang mengawasi seluruh pemberitaan dan seluruh pemberitaan media massa dan juga media resmi Hamas gitu ya. Seluruh mereka memantau keuangan dari pemerintah di Gaza dan juga pemerintah di tepi barat. Nah, mereka membayar gaji. Kalau Anda masuk penjara karena Anda karena kasus kriminalitas terhadap orang Yahudi, orang Israel, maka Anda pun keluarga Anda nggak usah khawatir, hidupnya dibiayai, gitu. Jadi itulah siklus kekerasan yang selalu terulang di wilayah Gaza. Siklus kebencian yang dipelihara dengan tujuan yang memang tidak terselesaikan. Kemarin 2 hari lalu saya ikut sebuah webinar yang diselenggarakan oleh sebuah organisasi Yahudi ya, dan pembicaranya adalah mantan kepala badan keamanan mantan kepala keamanan negara Israel. Dia berkata, kita lebih baik tidak ada solusi sama sekali dengan Hamas. Kita hidup dengan kenyataan, dengan fakta bahwa ada tetangga yang begini gitu ya. Kita punya tetangga modelnya seperti ini. Karena apa? Israel tidak menemukan solusi untuk Hamas.
Israel tidak menemukan cara menyelesaikan problem dengan Hamas. Jadi yang Israel bisa lakukan adalah hanya jangan sampai memprovokasi mereka. Jangan sampai memprovokasi Hamas. Jangan sampai cari gara-gara deh. Mendingan udahlah hindari sebisa mungkin, menghindari dari mereka. Gitu ya Pak. Jadi cara orang Gaza bertahan hidup ya adalah dengan menyesuaikan diri dengan Hamas. Kalau mereka berontak terhadap Hamas, mereka bisa dibunuh. Mereka bisa dianggap pengkhianat. Mereka bisa dianggap apa istilahnya mereka tuh kolaborator. Ya istilahnya kolaborator. Dan seorang kolaborator sudah pasti adalah mati. Surat matinya udah ditulis gitu. Nah ini saya dapat informasinya dari mana? Dari film Hamas, anak pendiri Hamas. Tadi ya, Mossab Hassan Yosef. Mossab Hassan Yosef waktu ditahan oleh pemerintah Israel, di penjara Israel, menemukan fakta bahwa banyak sekali napi di dalam penjara Israel, sesama napi Palestina gitu ya, dibunuh karena dia dianggap kolaborator oleh si Palestina yang lain. Dan mereka akan bilangnya keluar ke dunia luar bahwa Israel menyiksa tahanan Palestina. Ternyata nggak benar. Sesama Palestina sendiri yang menyiksa tahanan. Bahkan salah satu ceritanya si Mossab itu sangat sadis. Si napinya itu digulung dengan plastik dan plastiknya dibakar. Gila nggak? Nah itulah kesadisan yang kita tidak pernah bayangkan bisa terjadi antara sesama orang Arab Palestina sendiri. Nah inilah kita kasihan ya. Bapak Ibu, kita ini orang Kristen. Kita ini orang Kristen yang kenal kasih. Dan kita kasihan gitu ngelihat mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Benar nggak? Kita melawan Tuhan, Alkitab berkata bahwa kita melawan bukan darah dan daging. Kita melawan roh. Ya, roh-roh di udara, roh-roh di angkasa, roh yang setan, iblis itu kan memakai manusia kan. Gitu. Mereka iblis nggak bisa pakai ya tiba-tiba muncul jin gitu ya itu ada, tapi maksud saya semua kita dipakai gitu ya, keputusan kita sendiri kan mau apa tidak mau gitu loh dipakai oleh iblis. Nah sayangnya orang-orang ini tidak mengenal gitu ya, makanya kita harus melihat mereka seperti ketika Tuhan Yesus melihat orang-orang waktu dia disalib. Sihanilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan orang-orang ini memang buta gitu ya untuk kebenaran. Jadi ya kita patut mendoakan mereka karena mereka sendiri berada di dalam yang namanya spirit kekerasan, roh kekerasan, roh ya bisa dibilang roh perbudakan ya, perbudakan akan dosa, akan kuasa kekerasan, roh yang membuat mereka terbeleng, terbutakan sehingga mereka hidup dalam semangat yang haus darah seperti hari ini kita lihat. Nah, balik lagi ke ekonomi. Sementara di jalur Gaza kondisi ekonominya sebetulnya yang kayak tadi ya di video, ada yang baik, ada yang tidak nih Bapak Ibu. Di tempat lain, nih kalau Bapak Ibu ingat tadi ya kondisi kotanya di tengah kota di Rimal ini. Nah, jadi kalau di tepi barat seperti apa? Di tepi barat jelas sekali kota-kotanya itu beberapa kota kayak Bethlehem, karena itu pemberian dari Israel, tentu saja kotanya sudah lebih bagus gitu ya. Kotanya lebih maju dibandingkan dengan di kota lain di tepi barat. Dan juga misalnya ada kota mana lagi ya kota Arabnya, misalnya di Nazaret. Oh ya ini kota Arab, tapi ini wilayah Israel bukan tepi barat ya Israel. Nah ini misalnya kota Yeriko. Ini kota yang dikasih sama. Nah ini Bapak Ibu nih Yeriko kayak gini nih. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan ya. Nah kayak gini nih. Gitu. Jadi nah perhatikan kalau Bapak Ibu mendapatkan foto-foto, video dan sebagainya, mobil misalnya ada mobil dibakar gitu ya. Bapak Ibu perhatikan mobil yang dari Palestina platnya warna putih ya Bapak Ibu. Sementara mobil yang dari Israel platnya warna kuning. Nah ini kebetulan dapat gambar bagus mobil BMW di Yeriko. Jadi apakah
orang Palestina miskin. Bisa tuh beli mobil BMW gitu ya. Ini mobil lagi. Gitu ya. Terus misalnya di mana nih? Kemarin saya habis dari kota aku. Kalau kota aku kan mana lagi ya kota, sebentar. Saya lupa soalnya. Menyiapkan. Oke, nggak ada. Ini ya, hanya ini aja sih. Nah, jadi yang saya ingin sampaikan adalah bahwa kalau kita ngomongin soal ekonomi, tidak semua lah, gampangnya gitu ya. Tidak semua wilayah Palestina itu miskin. Bahkan sebetulnya mereka jauh lebih mampu kalau dari sisi, kalau apalagi yang kerja di negara Israel. Mereka lebih mampu. Nah, itu saya ada waktu itu kesempatan kami diajak oleh teman ya, diajak untuk datang ke pabrik Israel di Samaria yang mempekerjakan orang-orang Arab Palestina. Mereka datang naik mobil, Bapak Ibu. Gitu. Jadi kita lihat bagaimana kehidupan mereka lebih bagus karena mereka bekerja dengan orang Israel. Nah, itu bisa Anda nonton di YouTube Fakta Israel. Nah, pertanyaan kedua kemudian, oh ya, yang rumah di Sheikh Jarrah nanti gimana? Biasanya keputusan pengadilan memang pasti akan ada ganti rugi. Biasanya seperti itu Bapak Ibu, dan sebetulnya ini kesalahan, bukan kesalahan pemerintah Israel, tetapi kesalahan dari UNRWA sendiri. UNRWA tadi tahu ya, yang lembaga mengurusi pengungsi. Jadi ketika Israel mendapatkan kembali Yerusalem Timur, maka kan orang-orang itu kan memutuskan apakah mereka ingin gabung dengan Israel dengan tetap punya paspor Yordania dan tetap tinggal di Yerusalem Timur gitu ya Bapak Ibu. Nah, tetapi ada juga yang keluar gitu. Jadi mereka keluar. Nah, sementara yang lain kalau tetap bertahan di situ ya mereka dapat izin tinggal di Yerusalem. Nah, yang terjadi akhirnya mereka seharusnya diproses ganti ruginya itu oleh si UNRWA tadi. Tetapi sampai bertahun-tahun tidak ada. Dan juga mereka dijanjikan legalitas, sertifikat dan sebagainya oleh UNRWA, tetapi ternyata tidak ada. Akibatnya akhirnya mereka harus bersitegang gitu ya dengan orang-orang Yahudi yang ingin menempati kawasan di Sheikh Jarrah karena ada makam imam besar tadi. Nah, jadi rumahnya kalau misalnya Bapak Ibu lihat di video Sheikh Jarrah di Fakta Israel itu jelas kok petanya. Cuma saya nggak masukin di sini. Jelas petanya Bapak Ibu bisa lihat sendiri posisinya di depan Sheikh Jarrah itu ada 13 rumah. Di depan makam Yahudi itu ada 13 rumah. Nah, itulah yang nanti pengadilan akan memutuskan dieksekusi, digusur atau tidak. Kalaupun digusur, mereka akan dipindahkan. Sama ketika Gaza diberikan kepada Palestina, 1.700-an orang, 1.700-an kakak dari Gaza dipindahkan ke tempat lain dan diberikan uang ganti rugi. Nilainya waktu itu sekitar 500.000 shekel. Kalau tidak salah ya per kakak. $1 itu sekitar 4 shekel. Nah, kira-kira bisa hitung sendiri. Jadi pasti akan ada keputusan yang adil, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian itu rumah udah ya, Pak Stephen. Sekarang Islam akankah bersatu melawan Israel? Saya percayanya seperti ini. Israel akan menerima, Israel akan diperangi jika dia dalam keadaan damai sejahtera. Dia akan diperangi oleh negara, banyak negara gitu ya. Makanya di Alkitab tertulis hanya 10 negara yang akan stand by Israel. Berdiri, stand with Israel. Akan hanya ada 10 negara yang berdiri bersama Israel di akhir zaman. Nah, itulah yang kita akan lihat nanti ke depan. Tetapi apakah negara-negara Islam akan bersatu melawan Israel? Tidak semua. Paling, dan itu juga belum tentu negara Islam, karena bisa jadi misalnya kayak yang ikut misalnya Rusia. Nah, Rusia itu kan bukan Islam. Seperti itu. Tetapi saat ini menurut saya sih, bukan menurut saya, saya mendengar dari pengajaran dari Christian for Israel International dikatakan begini ya Pak, namanya Pak siapa? Glashauer, pendetanya Reverend Glashauer bilang Israel akan mengalami 5 perang besar terlebih dulu, baru kemudian terjadi rapture, terjadi kesudahannya gitu ya buat kita orang Kristen.
Nah, apakah yang kemarin Israel vs Hamas 2009-2014 itu adalah termasuk dalam 5 perang besar ini? Ataukah dimulai hitungannya dari Arab Israel 1948, Arab Israel 1967, baru kemudian yang Yom Kippur tahun 1973, lalu kemudian ada perang lagi. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.